Nah, di hari kedua juga setelah selesai makan siang berkumpul bersama, ada kongres besar, ada rapat besar, Apa bisa kongres AP3KNI ya, Pak? AP3KNI. Iya. Dan di sana ada beberapa Keputusan. kesepakatan-kesepakatan yang luar biasa cukup bagus. Nanti saya akan informasikan. Dan diakhiri dengan satu produk lagi ACEC yang kelima ini, yaitu baru pertama kali di ACEC 5 ini ada kegiatan yang namanya Nukman Sumantri Award. Nukman Sumantri Oke, Award. jadi Nukman Sumantri Award sehingga diharapkan ketika prodi membutuhkan kehadiran asosiasi dalam hal misalnya untuk akreditasi dan lain sebagainya, maka itu bisa dilakukan. Nukman Sumantri Award yang Ya. pertama kali diadakan di ACC, Ya. Pak. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Pak, tadi Bapak sempat mention tentang forum AP3KNI, forum besar AP3KNI, Iya, dan rapat juga besar. forum Koor Prodi Ya, ya. Indonesia. Kalau boleh tahu, Pak, hasil dari forumnya apa ya sih, Pak? Nah, ini menarik nih. Halo Disius, kembali lagi dengan saya Muhammad Rosidin selaku host dari Dialog Civic Podcast PPKN. Pada kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Bapak Dr. Yuyus Kardiman MPD selaku koordinator program studi S1 PPKN dan juga ketua pelaksana dari ACEC 5 yang mana bertempat di UNJ. Kali ini kita akan mengulik atau membahas lebih dalam tentang apa itu ACEC, latar belakang, tema, bahkan kita akan mendengarkan hasil dari ACEC kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Bapak Dr. Yuyus Kardiman MPD. Halo Disius, selamat datang kembali di Dialog Civic, diskusi kritis, aksi realistis. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa juga, yaitu kita kedatangan tamu Bapak Dr. Yuyus Kardiman MPD selaku koordinator program studi S1 PPKN UNJ dan juga sebagai ketua pelaksana pada Konferensi Internasional Civic Education ya Pak ya? Ya, Yaitu atau ACEC yang sudah terlaksana pada minggu lalu ya Pak ya? Ya, tanggal 4 sampai tanggal 7. Tanggal 4 sampai tanggal 7 yang mana juga mengundang pemateri dari luar negeri, para keynote speaker dari luar negeri, dari Australia, dari Malaysia ya Pak ya? Malaysia, Australia, dari Hong Kong, dan Inggris. Dari Inggris. Ada 4 keynote speaker yang hadir pada ACC kemarin ya Pak ya. Oke. Pada kali ini mungkin tadi aku udah mention kalau Pak Yus ini selaku ketua pelaksana. Maka hal yang pertama ingin saya tanyakan adalah Pak, sebenarnya ACC itu apa sih Pak? Dan kalau kita tahu kan ini udah jalan ke tahun kelima ya. Ya, tahun kelima. Jadi ACEC itu singkatan dari Annual Civic Education Conference ya. Dan kebetulan ini adalah program reguler setiap tahun yang dimiliki oleh Asosiasi Profesi PPKN Indonesia AP3KNI. AP3KNI, Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia. Asosiasi ini, nah ini harus berbicara dulu asosiasi ya. AP3KNI ini sudah terbentuk selain pengurus pusat itu juga di wilayah. Artinya ada 26 pengurus wilayah, artinya ada 26 provinsi. 26 provinsi AP3KNI ya Pak? AP3KNI, jadi pengurus wilayah. Bahkan ada beberapa wilayah yang sudah memiliki cabangnya juga, yaitu di kabupaten kota. Nah ini luar biasa sebetulnya keorganisasian AP3KNI ini. Dan anggotanya itu dosen, bisa guru, bisa pemerhati pendidikan kewarganegaraan, bisa peneliti, dan lain sebagainya. Yang jelas di dalam asosiasi AP3KNI ini kumpulan orang-orang yang mau mengembangkan pendidikan kewarganegaraan. Ya. Berarti para akademisi dari bisa dari akademisi, dosen-dosen, bisa dari guru-guru, ataupun di luar itu masih boleh wartawan, politisi, dan lain sebagainya. Yang itu tujuannya satu, yaitu mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian ACEC ini punya kegiatan, punya acara, yaitu salah satu acara yang paling penting dari AP3KNI ini adalah Annual Civic Education Conference, konferensi pendidikan kewarganegaraan, dan itu internasional. Kebetulan
tahun ini, tahun 2024, UNJ, khususnya Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, mendapatkan amanah dari AP3KNI untuk menyelenggarakan ACC ini di Berarti ya UNJ. ACC ini bergilir ya Pak ya? Ya, giliran. Beda-beda tempatnya. Berbeda-beda. Tahun pertama itu di Bandung. Di UPI. Ya, UPI sebagai PKN, UPI sebagai hostnya. Kemudian yang kedua itu USK, yaitu Universitas Sakuala Aceh, prodi PPKN-nya, Universitas Sakuala. Kemudian setelah itu ke Manado, ya. Sulawesi ya Pak? Ya, ke Manado. Yang ketiga, yang keempat itu ke Lampung Mangkurat. Lampung Mangkurat, Dari Kalimantan Lampung ya Pak ya? Mangkurat baru ke Universitas Negeri Jakarta. UNJ. Itu. Ya. Yang mana kemarin tuh juga mengundang 4 keynote speaker dari luar negeri ya Pak ya? Ya. Yang diundang keynote speaker itu ada 6 semuanya. Oh, ada 6. Ada 2 dari dalam negeri, yaitu Pak Rektor, Profesor Dr. Komarudin MSI dari Universitas Negeri Jakarta, dari PKN Universitas Negeri Jakarta. Ya. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Cecep Darmawan, itu dari PKN Universitas Pendidikan Indonesia. UPI Bandung ya Pak? Ya, dari Bandung. Baru 4 dari luar. Yang pertama Profesor Ian Davis, itu dari Inggris, ya, dari York University. Kemudian ada Profesor Frank dari Hong Kong. Kemudian dari Dr. Karen, itu dari Australia. Kemudian satu lagi Profesor Dr. Madya Nadarajan Tambu dari UPSI Malaysia. Dari Malaysia, Dari negara Malaysia. tetangga ya Pak ya? Oke. Nah, selain keynote speaker, kita juga undang invited speaker kan? Invited speaker ini merepresentasikan narsumnya merepresentasikan dari wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Itu ada sekitar 8 orang yang kita undang kan? Ada Profesor dari Rusli, Profesor Rusli dari USK, dari Sakuala. Kemudian ada Dr. Eli dari Palangkaraya, ada Dr. Harfani dari Lampung Mangkurat. Kemudian dari Jawanya, dari Jakarta ada Profesor Dr. Cipto Sumadi dari UNJ. Ada Profesor Dr. Murdiono dari Jogja. Yogyakarta. Ya, dari UNJ. Ada Dr. Bernada dari Papua ya, Pak? Uncen. Cendrawasih. Ya, kemudian ada Profesor Maria. Profesor Maria. Maria Montessori, itu dari Padang. Dari UNP. Ya, dari Padang. Kemudian satu lagi Profesor Hasnawi. Ya, dari Makassar. Nah, kalau dilihat itu kan para invited dan keynote speaker beragam Pak. Dari luar negeri, dari dalam negeri, bahkan dari pelosok barat sampai pelosok timur Jakarta itu ada. Nah, sebenarnya pembahasan apa sih Pak yang dibahas dalam ACC pada tahun ini tuh Pak? Nah, ACC yang tahun 2024 ini menarik ya. Karena yang dibahas lebih mendalam, yaitu berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan masa depan itu seperti apa. Makanya judulnya adalah Civic Education What Next gitu kan. What next? Ya. Bagaimana mau dibangun pendidikan kewarganegaraan ini ke depan? Di satu sisi tantangannya begitu sangat banyak. Di sisi lain, pendidikan kewarganegaraan menjadi bidang studi yang sangat vital di dalam pendidikan. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Di seluruh dunia ya Pak. Menjadi aspek penting dalam sebuah warga negara dan sebuah pendidikan juga. Nah, itu Pak. Nah, mungkin apakah ACC ini adalah untuk kita melihat perspektif dari masing-masing daerah, masing-masing negara, Pak. Karena mengundang keynote speaker dari berbagai macam negara dan juga berbagai macam daerah di Indonesia. Ya, betul. Keynote speaker kita itu kan yang diundang itu disesuaikan satu dengan kompetensinya masing-masing. Ada yang berbicara tentang seperti apa pendidikan kewarganegaraan hubungannya dengan digitalisasi. Ada juga berbicara tentang bagaimana tentang proses evaluasi dalam pendidikan kewarganegaraan yang sampai hari ini memang agak di lapangan, terutama di sekolah-sekolah, itu agak sedikit kesulitan bagaimana melakukan assessment dalam pendidikan kewarganegaraan. Itu kemarin kita bahas juga.
Di samping PKN, bagaimana tantangan ke depan PKN itu diurai oleh Dr. Karena misalkan, sama ya Profesor Ian Dapis, seperti apa kehidupan global, lingkungan itu akan berpengaruh terhadap bagaimana pendidikan kewarganegaraan ke depan, termasuk di dalamnya adalah konsep digitalisasi yang hari ini kita tidak bisa mengelak pada dunia itu. Sehingga seperti apa pendidikan kewarganegaraan Indonesia, pendidikan kewarganegaraan khususnya di Indonesia, umumnya dunia ke depan, pasti kita akan beririsan dengan urusan digitalisasi, lingkungan, ekologi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin akan menjadi sebuah catatan sangat penting untuk AP3KNI. Kenapa? Karena nanti AP3KNI akan mau tidak mau harus meramu kembali kurikulum, khususnya di Indonesia ya, kurikulum sehingga mampu diimplementasikan dengan baik di persekolahan. Baik, Pak Yus. Kita akan melanjutkan baik lagi tentang ACC nih, Pak. Oke. Sebelum saya mendengarkan hasil dari konferensi kemarin, karena kan di konferensi bukan hanya kita mendengarkan keynote speaker dan invited speaker ya, Pak, namun ada diskusi antara AP3KNI, lalu juga ada rapat besar AP3KNI, dan juga tentunya ada sesi have fun-nya kita bilang, ada sesi jalan-jalannya nih, Pak. Nah, sebelum kita banyak ke sana, aku penasaran nih, Pak. Sebenarnya apa sih latar belakang dari diadakannya ACC ini, gimana sampai kita mengundang banyak keynote speaker dan invited speaker, Pak? Ya, sebagai sebuah hajatan tahunan dari asosiasi AP3KN ini, jadi ini merupakan hajatan akademik ya, hajatan akademik yang diharapkan hasilnya bisa bermanfaat buat semua anggota. Itu yang pertama. Sehingga karena komunitas ini banyaknya guru dan dosen, luarannya pun harus jelas, yaitu misalnya luarannya di dalam ACC yang biasanya setiap ACC salah satu luarannya adalah proceeding internasional. Nah, ACC yang kelima ini, yang di UNJ ini, salah satunya itu pun dilakukan, yaitu ada luaran proceeding internasional. Apa bedanya dengan ACC yang lalu, yang 4 ACC mungkin sedikit berbeda, ada penambahan publishernya. Kalau dulu misalkan hanya satu publisher, tapi kalau di ACC yang sekarang ada beberapa publisher. Bahkan kita bisa ada rekanan yang membantu untuk publishernya terindeks Scopus, yaitu dengan masuk dengan IP Scopus. Tercatat sekitar 15 artikel itu dikirim ke IP Scopus. Mudah-mudahan semua terbit. Kemudian selain itu publishernya juga ada Atlantis Press, ya, terindeks tidak terindeks Scopus, tapi publisher yang internasional. Kemudian selain itu juga untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman, para dosen, guru yang ingin tulisannya dimasukkan ke jurnal, tidak proceeding, maka kita siapkan beberapa jurnal nasional, tapi terindeks Sinta 2, 3, dan 4. Dan kali ini memang biasanya PR dan setelah ada konferensi itu memang urusannya biasanya publikasi. Nah, PR kita sebagai panitia, sebagai host, yaitu sekarang sedang menggarap publikasi daripada peserta, yaitu yang tadi itu ada yang masuk ke IP Scopus, kemudian ada yang masuk ke Atlantis Press, ada yang dimasukkan juga ke Sinta 2, 3, dan 4. Itu untuk publikasi. Nah, yang sedikit berbeda juga dengan ACC yang lain. Kalau ACC yang lain biasanya kegiatan cuma 3 hari. Kita memang 4 hari, jadi memang agak sedikit repot bagi panitia ya. Ada 4 hari, 1 hari untuk pembukaannya, Pak? Ya, 1 hari itu untuk keynote speaker. Jadi 1 hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu keynote speaker dari nasional pun nasional.
Kemudian hari keduanya yang cukup padat, Iya. yaitu kita berdiskusi tentang berbagai isu kewarganegaraan. Itu kita uh, berikan kepada invited speaker, yaitu ada 8 pemateri yang ada di sana. Nah, sampai selesai jam 3 sore, dari pagi sampai jam 3 sore, dan setelah itu ada parallel session. Parallel session itu adalah diperuntukkan bagi para peserta yang mau mempublikasi artikelnya, tapi mereka juga harus presentasi terlebih dahulu dan didiskusikan dengan forum. Nah, itu ada parallel session, sehingga parallel session itu dimulai sekitar pukul 15.30 sampai pukul 21 malam. Itu luar biasa tuh. Dan alhamdulillah semua bisa berjalan lancar, selesai hari kedua. Dan hari ketiga itu cukup padat juga kegiatannya, karena ada beberapa kegiatan yang bersamaan. Misalnya di jam yang sama antara pukul 8 sampai pukul 12 itu ada 2 kegiatan. Yang pertama, berkumpulnya para korprodi, karena ada forum korprodi. Forum korprodi ya, Pak? Nah, forum korprodi ini membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan prodi, dan ternyata alhamdulillah pada tahun ini berkumpul sekitar 51 korprodi dari seluruh Indonesia. Pada satu tempat yang sama? Pada satu tempat yang sama, itu luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi tren yang baik untuk ke depan, bahwa Korpodu bisa terus berkumpul bersilaturahmi di forum ini. Dan di jam yang sama ada kegiatan yang lain, yaitu ada kegiatan workshop yang ada di Kota Tua. Dan workshop ini langsung ditangani oleh Profesor Dasim Budi Bansa sebagai pakarnya, sebagai pakar Project Citizen. Dan Prof Dasim membawa para peserta yang tidak hanya dari dosen, juga pesertanya dari guru-guru. Jadi kita undang guru-guru PPKN, SMP dan SMA yang ada di Jakarta untuk mengikuti workshop ini. Ya, workshop ini temanya cukup menarik. Kenapa? Karena Prof Dasim mengeluarkan sebuah produk baru dalam workshop, yaitu workshop tentang New Citizen, New Project Citizen, di mana project ini akan disosialisasikan. Temanya adalah Project Citizen yang berhubungan dengan heritage, ya. Dan itu baru kebudayaan ya, Pak ya? Ya, jadi heritage itu tempat-tempat tua, ya. Jadi menggali nilai di setiap kota tempat-tempat bersejarah. Dan ini sangat bagus dilakukan di Indonesia, yang notabene banyak tempat bersejarah di setiap wilayah. Tiap daerah punya tempat wilayah, dan bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan ini menjadi salah satu model pembelajaran yang cukup menarik. Mudah-mudahan ini bisa terus disosialisasikan, dan kemarin sosialisasi pertama dari Prof Dasim itu ada di ACEC. Jadi cukup menarik kemarin itu. Diikuti oleh sekitar 200 guru dan sekitar 50 orang dosen peserta ACEC. Jadi lumayan agak heboh kemarin. Agak ramai ya, Pak? Ya. Nah, di hari kedua juga setelah selesai makan siang, berkumpul bersama, ada kongres besar, ada rapat besar, kongres AP3KNI. Dan di sana ada beberapa kesepakatan yang luar biasa, cukup bagus. Nanti saya akan informasikan. Dan diakhiri dengan satu produk lagi, ACEC yang kelima ini, yaitu baru pertama kali di ACEC 5 ini ada kegiatan yang namanya Nukman Sumantri Award. Jadi Nukman Sumantri Award, mudah-mudahan ini menjadi sebuah tradisi baru di setiap acara ACEC, dan nanti insya Allah ACEC yang tahun depan itu di Padang, Nukman Sumantri Award-nya dilanjutkan dan lebih hebat, lebih heboh. Nah, baru hari ketiga, hari keempat, teman-teman peserta ACEC diajak untuk City Tour Jakarta. Ya, Pak. Dan salah satunya kan naik ke Puncak Monas, yang biasanya sangat sulit ke sana. Dia sangat ngantri ya, Pak? Iya, gitu. Oke. Nah, berarti tadi ada banyak latar belakang dan juga banyak inovasi baru di ACEC 5 ini ya, Pak ya? Yap. Dari New Project Citizen-nya dari Prof Dasim, dan juga ada Nukman Sumantri Award yang pertama kali diadakan di ACEC ya, Pak? Nah, kalau saya boleh tahu nih, Pak, tadi Bapak sempat mention tentang
forum AP3KNI, forum besar AP3KNI, Iya, dan rapat juga besar. forum Koor Prodi Iya, iya. Indonesia. Kalau boleh tahu Pak, hasil dari forumnya apa Ya. ya sih Pak? Nah, ini menarik nih. Setiap kongres biasanya berbicara tentang kelembagaan AP3KNI. Eh, ACC kemarin menghasilkan beberapa keputusan yang saya pikir itu sangat mendasar bagi kelembagaan seperti AP3KNI dan Forum Perpodi. Yang pertama, nah ini saya ada catatannya nih supaya tidak ini, Pak. Eh, Selalu menjadi perdebatan antara Forum Perpodi dengan AP3KNI. Di mana letak forum dan seperti apa hubungannya dengan AP3KNI. Nah, kemarin dikelirkan di dalam kongres, di dalam AP3KNI bahwa keberadaan forum Korprodi itu adalah tidak bisa terlepas dari AP3KNI. Justru forum Korprodi itu memperkuat kelembagaan AP3KNI. Makanya kemarin ada kesepakatan bahwa Prodi itu harus menjadi anggota dari AP3KNI. Oke. Jadi harus menjadi anggota. Nah, eh, dan itu kemarin disepakati oleh AP3KNI pusat dan regulasinya akan diatur sedemikian rupa. Ya. Kemudian Prodi sebagai lembaga turut serta menjadi anggota AP3KNI ya, regulasi disiapkan nanti. Karena AP3 Prodi itu menjadi anggota, maka harus ada iuran Prodi. Iuran Prodi ada Jadi setelah bayaran. kelembagaan, Hmm. ya. Kenapa? Karena selama ini Prodi, PPKN atau yang sejenisnya membutuhkan asosiasi AP3KNI. Tapi AP3KNI itu juga tidak bisa bergerak banyak. Kenapa? Karena lembaga asosiasi ini pasti akan besar, akan tumbuh dan berkembang oleh anggotanya. Oh, ya. Nah, sehingga harus ada mutualisme. Kemarin disepakati bahwa ada iuran prodi, iuran kelembagaan ya, Kelembagaan Prodi. Selain iuran anggota. Jadi kemarin disepakati bahwa setiap prodi yang ada di Indonesia, prodi PPKN itu yang kalau dalam catatan saya itu ada sekitar 140 prodi Yang ada di ya, Indonesia. prodi PPKN, PKN dan sejenisnya yang ada di Indonesia. Disepakati kemarin itu tiap prodi iurannya per tahun itu 1 juta rupiah. Per tahun ya Per Pak? tahun 1 juta Harus rupiah. di-mention per tahun bukan per bulan ya Pak? Ya, per tahun 1 juta rupiah. Kalaupun ada yang keberatan itu bisa langsung Dikoordinasikan. berkoordinasi dengan AP3KNI. Itu kesepakatannya kemarin seperti itu. Sehingga diharapkan ketika prodi membutuhkan kehadiran asosiasi dalam hal misalnya untuk akreditasi dan lain sebagainya, maka itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena satu prodi sudah memberikan kewajiban, kemudian prodi sudah memiliki. Kalau sudah ada kewajiban, maka prodi memiliki hak. Nah, begitupun dengan AP3KNI. Karena AP3KNI mendapatkan masukan secara finansial dari prodi, maka tentunya AP3KNI juga memiliki tanggung jawab, kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada prodi. Ada mutualisme di dalamnya. Dan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Itu yang yang ketiga ya, iuran prodi AP3KNI sebesar 1 juta rupiah. Kemudian itu di luar kartu anggota. Jadi kalau setiap orang kalau ingin memiliki kartu anggota, yaitu regulasinya sudah ada, yaitu 150.000 untuk kartu keanggotaan personal untuk 2 tahun, itu sudah berjalan. Nah, berikutnya kesepakatan kemarin itu adalah menetapkan prodi PPKN UNP nanti sebagai next tuan rumah ACEC. Jadi ACEC ke-6. Ke-6 nanti ada di UNP. prodi UNP, ya, PPKN UNP. Kemudian menetapkan ketua forum Korpodi, kebetulan kebiasaan setiap kegiatan ACEC. Itu biasanya ketua forum Wafoni itu diberikan kepada host yang ada. Dari karena hostnya PPKH kembali itu kita atau di PPKN UNJ, maka yang menjadi ketua forum Korpodi dari PPKN UNJ. Itu yang berikutnya. Kemudian sekretarisnya siapa? Sekretarisnya
next ACC. ACC. Nah, jadi saya ditunjuk sebagai koordinator forum Korprodi, kemudian sekretarisnya adalah Dr. Junaidi, Dr. Junaidi. dari Korprodi PPKN UNP. Gitu ya. Itu yang ke-7, yang ke-8 setiap prodi nanti next ACC yang berikutnya itu setiap prodi mengirimkan minimal 2 orang perwakilan. Wajib. Wajib. Kalau Minimal 2 orang. Kalau ada 140 berarti masing-masing prodi mengirim Berarti sudah 2. jelas tuh 280 peserta. 280 peserta. Sudah jelas kemana-mana lagi. Pesertanya udah banyak ya, Tidak Pak, ya? seperti kemarin Iya. agak Agak kita kelimpungan agak mencari peserta ya, kelimpungan, Pak? pontang-panting nyari peserta. Tapi kalau ini sudah disepakati bersama-sama, mudah-mudahan teman-teman semua Korprodi kita bisa berkomitmen bersama. Untuk apa? Untuk menyukseskan kegiatan ACC tahun depan yang ada di Padang. Kenapa? Karena ACC milik kita bersama. Milik kita bersama. Milik Asosiasi Profesi PPKN Indonesia yang harus kita kembangkan bersama, kita bangun bersama, yang kita ya mau tidak mau harus turut bersama-sama. Turut membangun prodi Membangun PPKN. bersama-sama. Salah satunya adalah mengirimkan peserta minimal 2 orang untuk kegiatan konten seperti ACC. Oke, Pak Yuyus. Tadi kita udah mendengarkan banyak dari Pak Yuyus, bahkan kita sampai mendengar hasil dari rapat besar APKKNI ya, Pak ya, dan juga forum Korprodi, yang mana para Korprodi dan Prodi PPKN itu wajib ikut ACC, Pak. Ya. Yang mana itu menjadi nilai plus untuk tahun depan untuk tidak kesulitan mencari peserta lagi ya, Pak. Oke, kebayang lah. Sudah kebayang dan Kebayang. cukup dipermudah oleh kita Iya. ya, Pak. Nah, Pak, untuk tadi saya udah dengar banyak dari Bapak, baik dari apa itu tujuan ACC, latar belakang, tema, bahkan tadi saya juga mendengar beberapa hasil dari ACC dan susunan acaranya. Saya mau dengar nih Pak, kesan-pesan untuk ACC tahun depan nih Pak. Kita coba refleksi aja dulu ya, Iya. Pak. Tentu yang pertama kita sangat berterima kasih kepada AP3KNI pusat, Profesor Dr. Safria MED, Profesor Dr. Dasim Budimansa, yang dan reng-rengannya Profesor Dr. Trianto dan yang lainnya, yang mempercayakan ACC kelima ini ke Prodi PPKN PCNJ. Itu yang pertama. Tentu selain di sini ada peluang untuk kita membangun bersama, juga tantangannya cukup besar. Kenapa? Karena kita harus legowo bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan event internasional seperti yang ACC ini, kita baru pertama kali melaksanakannya. Sehingga dari awal memang kita harus banyak belajar, bertanya ke sana kemari dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah semua bisa dilewati. Teman-teman UPI yang sudah memberikan informasi tentang banyak diskusi dengan kita untuk penyelenggaraan ACC ini. Kemudian teman-teman yang lain juga mensupport, apalagi AP3KNI. Juga kita juga harus berterima kasih kepada Pak Rektor, ya, pimpinan UNJ yang sudah mensupport kita ya, yang mensupport kegiatan ini. Kemudian Pak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Pak Firdaus Wajdi MA PhD, yang beliau juga sangat mensupport kegiatan ini, dan reng-rengan ke bawahnya terutama ya, semua kompak lah insya Allah, dan itu sangat luar biasa. Nah, tentu ini menjadi pembelajaran buat kita, buat prodi, baik dosen-dosen yang terlibat di kepanitiaan, juga mahasiswa yang terlibat dalam kepanitiaan. Karena kalau tidak melibatkan mahasiswa, kita juga kerepotan. Dosen kita cuma berapa orang, ya, cuma berapa orang yang bisa terlibat, sehingga kita juga melibatkan dosen-dosen dari prodi lain untuk bisa bergabung di dalam kepanitiaan ini. Dan ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa untuk kita. Itu yang pertama. Tentu dari perjalanan pelaksanaan banyak hal yang dirasa banyak kekurangan, banyak kelemahan. Sehingga untuk itu di forum ini, di podcast ini nih, saya juga patut mengucapkan mohon maaf
kepada teman-teman semua peserta prodi yang telah hadir ataupun yang belum sempat hadir, jika pelaksanaan ACC ini kurang lebih ada sedikit kekurangan dan lain sebagainya. Masih belum maksimal. Ya, belum maksimal. Kami mohon maaf dan mudah-mudahan, nah ini harapannya ke depan dari kegiatan-kegiatan kita ACC kelima ini mudah-mudahan menjadi batu loncatan untuk Pak Jun, kalau nonton Pak Jun, untuk Pak Jun dan kawan-kawan di Prodi PPKN UNP nanti supaya bisa menjadi lebih baik. Jadi ACC hari ini bisa menjadi modal dan tentu ACC yang lain juga supaya pelaksanaan ACC ke-6 di Padang nanti bisa berhasil. Minimal yang perlu kita bangun hari ini dari hasil kesempatan kemarin, teman-teman Prodi, yuk kita bangun sama-sama, kita komitmen sama-sama untuk mensukseskan kegiatan ACC. Karena ACC di bawah wadah AP3KRI merupakan hajat kita bersama. Hajat kita bersama. Ya. Oke, itu pesan-pesan dari Pak Yuyus selaku Ketua Pelaksana dan juga Koor Prodi PPKN PSU NJ yang pada tahun ini kasih amanat untuk melaksanakan ACC ya Pak ya. Dan apakah tahun depan Bapak akan hadir juga dalam ACC? Insya Allah. Insya Allah. Di ACC ke-6 ya Pak ya? Ya, kita rame-rame lah. Kita tunggu saja undangan dari ACC 6 ya Pak. Ya. Oke. Baik Disius, sekian dari pembahasan kita udah membahas banyak tentang ACC, kita juga udah membahas bagaimana latar belakang, tujuan bahkan tema, dan juga kita sudah mendengarkan hasil ya Pak dari ACC ini bahwa menghasilkan banyak hal. Bahkan kita juga diperkenalkan proyek baru oleh Prof. Dasim, yaitu New Project Citizen Pak. Ya. Dan juga kita mendengarkan hasil dari rapat besar dari AP3KNI selaku Asosiasi PPKN di Indonesia. Gitu. Baik Disius, kalau masih penasaran tentang ACC atau ingin ikut ACC ke-6, tunggu informasi lebih lanjut ya Pak tentunya. Nanti karena akan ada informasi lebih lanjut tentang ACC, dan untuk yang masih penasaran dengan ACC, boleh langsung menghubungi Pak Yuyus dan Koor Prodi kita dan Ketua Pelaksana kita di tahun ini. Baik, Pak Yuyus mungkin mau ada closing statement? Tak ada gading yang tak retak. Oh, ya. Pasti ada keretakan. Tetapi tidak perlu melihat yang retaknya, tapi mari kita lihat gadingnya yang cukup indah. Dan itu akan menjadi modal supaya kita menatap masa depan lebih baik dan selalu berpikir positif. Positif. Oke. Jadi poinnya adalah harus berpikir positif ya Pak. Harus berpikir positif. Baik Disius, sekian podcast pada hari ini atau pada kali ini. Kalau masih penasaran, sekali lagi aku bilang boleh hubungi Pak Yus untuk informasi lebih lanjut tentang ACC. Oke, see you para Disius. Well,